kemudian ada handuk bayi atau lap, kemudian ada 3 buah gelas air yang berisi air klorin, kemudian air sabun dan juga air bersih, stetoskop, ada nyebekan atau bengkok, kemudian ada bak instrumen 2 buah yang berisi squid 1 cc, kemudian ada salep mata, kemudian di sini ada vaksin hepatitis, vitamin K, dan di sebelah sini ada handspoon, ada dili, ada pita ukur, kemudian di sini ada metlin. Di sini ada baskom yang berisi air klorin 0,5%, dan di sini ada celemek, kemudian ada perlap dan alas, dan di sini ada tempat sampah dan lampu angsa atau lampu sorot. Timbangan dan memakai celemek. Gimana kabarnya? Ibu bayinya saya pinjam dulu ya Bu ya, buat dilakuin pemeriksaan fisik ya Bu. Iya Bu, silakan Bu. Ya Bu, silakan. Isi ya Dek. Aduh Ibu maaf ya Bu. Iya Bu. Pada posisi hangat dengan lampu sorot 15 sampai 30 cm. Kemudian buka dan nilai bayi dari warna kuning, kemudian gerak otot, tangisan, kemudian posisi frekuensi denyut jantung bayi. Setelah itu, hasil pemeriksaan bayi dan keadaan normal dengan nilai 8 panjang badan bayi. Selesai. Didapatkan ukuran panjang bayi 50 cm. Sudah, setelah itu lakukan penilaian. Selesai. Lingkar dada yaitu 36 cm. Setelah lingkar kepala bayi. Kemudian didapatkan hasilnya 9,5. Selanjutnya menimbang berat badan bayi. Didapatkan hasilnya 3000 gram. Selanjutnya mengukur suhu badan bayi. Tunggu. Setelah mendapatkan hasil, maka bersihkan termometer dengan menyelupkan pertama menggunakan air klorin, setelah itu menggunakan air sabun, dan menggunakan air bersih, kemudian dielap menggunakan tisu atau elap. Kemudian pemeriksaan fisik bayi yaitu menilai bagian kepala, dilihat rambutnya, apakah rambutnya lebat ataukah rambutnya tidak ada, dan kemudian lihat bagian kaputnya, apakah kaput menyatu atau belum, kemudian lihat apakah terjadi kaput sukadenum, sepal hematoma, dan lain-lain. Kemudian lihat apakah ada lesi atau tidak, dan raba sutura, apakah terjadi kelainan atau tidak. Kemudian lanjut pada pemeriksaan wajah bayi, dilihat apakah mengalami pucat, apakah warna kulit biru, pucat, atau kemerahan. Kemudian dilihat apakah ada lesi atau tidak. Kemudian uji efek rutinnya, apakah bayi dapat mencari atau tidak. Kemudian penilaian pada mata bayi, dilihat apakah mata bayi simetris atau tidak. Kemudian apakah terdapat strabismus. Kemudian pupilnya dan uji refleks mata, apakah mata bayi mengikuti atau tidak. Setelah itu lihat kondisi pupil, sklera, apakah terdapat ciri-ciri anemis atau tidak. Setelah itu lihat apakah ada pengeluaran cairan yang berlebih atau tidak. Dan yang terakhir memberikan salep mata. Memberikan salep mata yaitu dengan membuka, dapat menggunakan kapas. Kemudian dibersihkan terlebih dahulu matanya menggunakan kapas DTT dan mengoleskan ke bagian skleranya, ke bagian bayi. Dilihat apakah lubang hidung ada atau tidak, simetris atau tidak. Kemudian dilihat bentuk hidung, dan kemudian apakah terdapat pengeluaran cairan yang berlebih atau tidak. Setelah itu apakah pernapasan bayi melalui hidung atau tidak. Kemudian lihat warna dari cuping hidung, apakah kuning atau merah. Apabila berwarna kuning maka terdapat ciri-ciri bayi kedinginan. Kemudian pemeriksaan pada telinga, lihat kesimetrisan telinga kanan dan telinga kiri apakah sama atau tidak. Kemudian apakah ada pengeluaran sekret berlebih seperti cairan yang berlebih atau abnormal. Kemudian dilihat refleks telinga dengan cara mematikan jari, apakah bayi menoleh atau tidak. Selanjutnya yaitu dilihat posisi lubang telinga normal atau tidak. Selanjutnya melakukan pemeriksaan mulut pada bayi, yaitu dilihat mulut berwarna apa, pucat, putih, atau kemerahan. Kemudian apakah ada lesi atau ada luka. Kemudian dilihat pengeluaran cairannya, dan dilihat bagian dalam lidah, warna papila, merah atau pucat. Setelah itu dilihat apakah bentuk bibirnya simetris atau tidak, apakah ada labio palatosisis atau labiasisis. Kemudian pemeriksaan pada leher, dilihat apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak. Kemudian
sebentar, lalu lihat apakah ada tahanan atau tidak. Yaitu dilihat lagi apakah ada pembengkakan arteri secara berlebihan dan vena bagian leher. Kemudian pemeriksaan pada dada bayi, dinilai apakah puting susu simetris atau tidak, kemudian apakah puting susu ada atau tidak, kemudian nilai gerakan dada atau gerakan pernapasan tarikan dada, kemudian saat itu pemeriksaan denyut jantung pada bayi, pastikan stetoskop tidak dingin, kemudian dengarkan, dan hasil denyut jantung normal. Kemudian melakukan pemeriksaan pada abdomen, dilihat apakah di abdomen ada pembengkakan tali pusar atau tidak, atau terdapat infeksi pada tali pusar. Kemudian setelah itu nilai letak tali pusar. Kemudian nilai keseluruhan kulit, apakah ada bercak-bercak atau tanda lahir pada sekitar kulit. Kemudian apakah ada kelainan pada kulit. Kemudian setelah itu periksa apakah pada bagian kulit adanya pembengkakan, adanya persik kasiosa. Kemudian apakah ada lanugo. Pada bayi yang kurang bulan biasanya lanugonya akan lebih banyak. Setelah itu periksa bagian genitalia. Pada bayi ini berjenis kelamin perempuan, kemudian dilihat apakah terdapat lubang pada vagina atau tidak, kemudian apakah ada lubang pada anus atau tidak, kemudian apakah terdapat labia minora dan labia mayora pada bayi. Setelah itu periksa apakah ada lubang uretra atau tidak, periksa apakah ada klitoris atau tidak, kemudian apakah ada pembengkakan pada anus dan vagina atau tidak. Lalu nilai apakah ada pengeluaran sekret vagina atau tidak. Kemudian penilaian bagian ekstremitas, dimulai dari ekstremitas atas, yaitu dilihat apakah letak lengan simetris atau tidak, kemudian apakah ada lesi atau ada ruam-ruam atau tidak. Setelah itu bagaimana uji untuk refleks menggenggam, yaitu refleks. Kemudian hitung jumlah jari, apakah polidaktili atau sindaktili. Setelah itu pada bagian lengan, pada kaki. Kemudian kita pada ekstremitas bawah, yaitu pada kaki, uji refleks moro. Kemudian periksa kesimetrisan kaki bayi, tungkai kaki, dan periksa panjang kedua kaki. Kemudian penilaian dari kaki apakah polidaktili atau sindaktili. Kemudian apakah terdapat fraktur dan uji efek neurologis dengan memberikan refleks palmar. Kemudian uji dengan menggunakan refleks bagi. Kemudian pemeriksaan pada punggung, dilihat apakah ada spina bifida atau tidak. Kemudian setelah itu menguji refleks moro, apakah bayi terkejut atau tidak. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan bayi, maka akan diberikan suntik vitamin K secara IM, vitamin K pada bagian paha kiri bagian luar. Suntik vitamin K 1 mili telah selesai diberikan, kemudian tunggu sampai 1 jam atau 1,5 jam untuk memberikan suntik vaksin hepatitis B secara IM pada paha sebelahnya. Sudah. 3. Setelah itu ganti baju bayi dan rapikan bayi, mengganti selimut, mengganti baju bayi. Setelah itu pakaikan baju bayi dan rapikan bayi. Pakaikan kok. Setelah itu bayi siap diberikan kepada ibu kembali. 3. Ibu, iya. Ini bu bayinya udah cantik, udah rapi bu. Makasih bu, udah selesai ya bu. Udah bu. Makasih ya, Boleh Bu. disusuin kembali ya bu. Iya bu. Sini bu. Ya. Ibu, saya sudah selesai memeriksakan. Alhamdulillah hasilnya normal semua, cakep, baik. Nah, ntar ibu kalau ada apa-apa, silakan hubungin saya bu ya kalau butuh apa-apa. Iya bu. Iya. Ibu ada yang mau ditanyakan? Enggak bu. Enggak ibu. Ya udah bu, saya pamit ya bu. Iya bu, makasih ya bu. Ya, sama